Pada kesempatan video kali ini saya akan memberikan ataupun mencontohkan pakan apa yang biasanya saya berikan untuk harian ayam-ayam saya yang ada di kandang. Ini karena memang banyak pertanyaan juga di teman-teman, banyak yang menanyakan, Mas, itu apa aja yang direbus dan kemudian apa saja yang dipakai bahan-bahannya. Itu dia kenapa saya akan membuatkan videonya sendiri seperti ini agar teman-teman lebih detail dan lebih paham tentang pakan harian yang biasanya saya pergunakan. Nah, pakan di sini adalah saya khususkan untuk ayam-ayam yang sudah bisa dikatakan usia dewasa ataupun di atas 6 bulan ya khususnya. Saya hanya menggunakan ini, kalaupun itu ada tambahan ya nggak terlalu neko-neko lah tambahannya, oke. Nah, karena ini pakan yang memang saya akan buat sendiri dan saya tahu sendiri bagaimana cara membuatnya, di next video akan coba kita merasakannya gimana sih rasanya pakan ayam buatan kita sendiri. Jadi next video akan saya coba ya teman-teman. Nah, untuk proses pembuatan pakan ini saya lebih cenderung memakai proses yang namanya adalah direbus. Jadi untuk pakan yang akan saya contohkan ini teman-teman harus menyiapkan panci, kemudian ya untuk merebus lah, pokoknya bebas pakai kompor ataupun tungku yang dari kayu, bahkan bisa lebih bagus karena hemat gas ya teman-teman, hemat pengeluaran. Jadi saya sarankan lebih baik menggunakan kayu sebagai bahan bakar dari si apinya sendiri. Jadi ini hanya contoh, makanya saya menggunakan, nanti saya gunakan gas agar lebih cepat dan teman-teman lebih bisa menangkap apa maksud saya. Oke, sebenarnya bahannya sama saja teman-teman, hampir sama. Yang saya rebus adalah, yang pertama adalah ada beras. Beras di sini saya menggunakan yang murah, bisa dikatakan sangat murah karena memang beras di sini saya menggunakan beras reject, bukan beras yang berkualitas bagus dan layak makan untuk layak makan untuk manusia. Jadi cari beras reject di area teman-teman, nanti harganya ada di sekitar 4.000 sampai 5.000 kalau di area saya per kilo. Biasanya saya belinya per karung, jadi lebih murah lagi. Nanti teman-teman tulis di kolom komentar berapa harga di tempat teman-teman ya, biar menjadi referensi yang lain yang menonton ini dan biar tahu di sekitar area mereka berapa sih harganya sebenarnya. Oke, selain beras reject teman-teman bisa menggunakan beras menir beras ya teman-teman. Jadi siapkan beras reject ataupun menir beras, karena itu cenderung lebih murah dan ekonomis lah kalau kita pakai untuk pakan ternak. Kemudian yang kedua, silahkan siapkan bekatul ataupun dedak. Biasanya yang saya pergunakan di sini adalah yang berkualitas, disebutnya sih di yang penjualnya adalah grade-nya A. Jadi memang halus, kemudian menirnya itu lumayan bisa dikatakan banyak dan kemudian memang wangi teman-teman. Jadi coba cari teman-teman di area teman-teman bekatul ataupun dedak yang mempunyai grade A ataupun paling bagus ya teman-teman. Meskipun ini harganya cukup relatif lebih mahal, tetapi kita mendapatkan kualitas yang setimpal dengan harga yang kita keluarkan. Jadi tidak ada salahnya menggunakan bekatul yang memang kualitasnya lebih baik, karena bekatul di sini persentase komponennya lebih banyak daripada yang lain. Jadi ini akan menyangkut ke pencernaan si ayam jika kita menggunakan bekatul yang murah ataupun bekatul yang kasar dan kualitasnya itu kurang baik. Jadi hati-hati di bekatul ini. Kemudian yang ketiga adalah bukan yang ketiga sebenarnya, ketiga dan keempat yang sering ataupun yang biasanya saya pakai juga adalah tomat dan kemudian ada daun pepaya. Tomat di sini memang harganya juga jomplang, kadang-kadang naik kadang-kadang turun ya, kita sesuaikan saja, nggak begitu segar nggak masalah, yang penting nanti masih layak diberikan ke unggas ya teman-teman. Jadi nanti kita potong kecil-kecil kemudian kita rebus bersama si berasnya. Jadi untuk daun pepaya dan tomat di sini nanti kita rebus setelah beras tersebut kita rebus hingga setengah matang lah kira-kira ya teman-teman. Jadi itu adalah dua sayuran ataupun bisa disebut sayur ya teman-teman. Sayur adalah tomat dan kemudian daun pepaya. Kalau tomat manfaatnya untuk menjaga suara dari si ayam pelung, dan daun pepaya ini sangat banyak lah manfaatnya di
coba searching di Google manfaat daun pepaya untuk unggas ataupun untuk ayam. Nah, ini sangat banyak sekali manfaatnya. Kemudian saya sering juga ataupun yang pasti saya pergunakan di pakan harian saya, yaitu bukan pakan harian saya atau maksudnya pakan harian ayam saya, yaitu mineral. Mineral di sini teman-teman bisa membeli di toko pakan ternak, harganya relatif cukup murah dan kemudian bebas ya, mereknya apa saja, yang penting mineral untuk ayam. Meskipun itu mineral untuk ayam petelur, tetapi kita hanya mencari ataupun mementingkan mineral yang di suplemen tersebut. Jadi bebas untuk petelur ataupun untuk pedaging, silahkan ambil saja, yang penting nanti kita campurkan untuk pakan si ayam pelung kita. Ini berguna sekali untuk membentuk tulang si ayam agar cenderung lebih kuat dan lebih kokoh teman-teman. Jadi kalau teman-teman mempunyai ayam pelung yang biasanya kakinya itu kurang kuat ataupun tulangannya itu terlihat lemes, bisa tambahkan mineral ini. Kalau Mas kok harus tambah beli mineral, harganya begini, jika teman-teman memang tidak bisa membeli mineral ini, teman-teman bisa menggunakan garam. Tetapi garam di sini porsinya juga harus kita takar, mungkin 2 hari sekali ataupun 3 hari sekali, karena juga ada zat-zat lain di garam yang tidak dikhususkan untuk memperkuat tulang. Jadi gantinya adalah bisa pakai garam ya teman-teman. Dan sebenarnya ini adalah bahan-bahan pokok yang pasti saya pergunakan di pakan harian ayam-ayam dewasa saya. Jika teman-teman ingin memvariasikan atau menambahkan bahan-bahan lain, seperti ada contohnya misalnya sayurannya diganti dengan kubis ataupun sawi, kemudian ada bayam juga, kemudian ditambahkan susu, mungkin boleh, silahkan saja divariasikan dengan kebutuhan teman-teman. Misalnya ada pertanyaan gini, Mas, ayam saya maksimal ketika diberikan jagung ataupun kokoknya maksimal ketika diberikan jagung. Oke, boleh ditambahkan dengan jagung. Misalnya untuk yang saya jelaskan tadi adalah 80% komponennya, dan kemudian jagungnya itu bisa ditambahkan 20%-nya. Jadi ini bervariasi tergantung kebutuhan teman-teman. Yang penting saya jelaskan adalah bahan-bahan pokok yang saya pergunakan. Nah, untuk ayam-ayam yang dalam proses pertumbuhan, apakah bisa digunakan, Mas? Sebenarnya kalau untuk bahan-bahan tadi yang saya sebutkan ini dikhususkan untuk ayam dewasa. Nah, untuk ayam yang tadi tidak saya sebutkan adalah FUR 511. FUR 511 di sini kalau untuk ayam dewasa mungkin hanya 5-10% dari komponen totalnya ya teman-teman. Jadi sangat sedikit, yang penting untuk memenuhi protein yang tidak terlalu banyak ketika ayam tersebut sudah dewasa. Jadi sedikit saja sudah cukup. Nah, pertanyaannya gini, Mas, untuk ayam yang dalam proses pertumbuhan apakah bisa menggunakan pakan ini? Jawaban dari saya adalah bisa, tetapi ada peraturannya sendiri teman-teman. Jadi untuk ayam-ayam yang masih dalam proses berkembang, baik itu bulu ataupun daging ataupun tulang, teman-teman silahkan tambahkan FUR dalam persentase ataupun jumlah yang lebih banyak. Jadi jangan hemat-hemat ya teman-teman untuk ayam yang dalam proses berkembang ini. Jadi misalnya untuk ayam yang 4 bulan kita pergunakan biasanya ini contoh ya, untuk tadi hanya kita pergunakan misalnya setengah kilo. Untuk ayam-ayam yang dalam proses perkembangan atau pertumbuhan, kita menggunakan 1 atau 1,5 kilo, itu lebih bagus lagi. Jadi FUR di sini bisa dikatakan cukup penting jika teman-teman ingin memberikan pakan ayam-ayam yang dalam proses pertumbuhan. Bisa diganti, misalnya Mas, FUR mahal, jadi kita tambahkan apa untuk opsi yang lain. Opsi yang lain adalah, saya sarankan adalah tepung ikan, kemudian susu yang sudah expire ataupun susu reject, kemudian ada kacang-kacangan, biasanya banyak ditemukan di pasar yang sudah dibuang, bekas kacang mente ataupun kacang-kacangan yang lain, misalnya kacang tanah ataupun kacang panjang, silahkan ditambahkan. Bisa juga teman-teman menggunakan tahu mentah yang dicampurkan ke adonan yang sudah tadi saya sebutkan. Jadi yang penting untuk memburu persentase protein ataupun kebutuhan protein si ayam ya teman-teman.
Sampai sini teman-teman harus mengerti. Oke, keunggulan pakan yang kita rebus di sini adalah yang pertama adalah lebih higienis teman-teman, pastinya karena bakteri ataupun kuman di pakan tersebut ataupun di bahan pakan yang kita pergunakan ketika kita rebus itu akan mengurangi ataupun setidaknya membunuh beberapa bakteri yang ada di dalam adonan pakan kita. Dan keunggulan yang kedua adalah bisa dikatakan ketika kita merebus pakan tersebut lebih mudah dicerna oleh pencernaan si ayam. Sebagai contohnya simpel saja, ketika kita makan beras saja, coba teman-teman langsung makan beras utuh daripada nasi yang sudah kita masak. Lebih gampang dicerna yang mana dan kemudian lebih bermanfaat yang mana, silahkan tulis saja di kolom komentar, teman-teman pasti sudah tahu lah itu. Jadi lebih mudah dicerna dan diserap kandungan gizinya oleh si ayam. Oke, ini bisa membuat ayam lebih cepat bertumbuh dan lebih cepat gemuk teman-teman. Kemudian manfaat yang ketiga adalah lebih hemat, lebih banyak, karena bahan-bahan yang kita akan rebus pastinya akan mengembang dan kemudian jumlahnya ataupun volumenya lebih banyak ataupun lebih mengembang ya teman-teman. Jadi kita bisa menghemat 1 hingga 4 kali pakan yang kita keluarkan setiap hari. Misalnya gini, jika teman-teman sehari memerlukan 4 kilo untuk pakan ayam teman-teman, dengan proses memasak ini ataupun kita merebus bahan-bahan tersebut bisa menghemat bahkan 2-4 kalinya. Jadi kita hanya memerlukan bahan-bahan 1-2 kilo bisa memenuhi kebutuhan ayam kita dalam 1 hari. Jadi bisa jauh lebih hemat, silahkan dicoba. Oke, keunggulan ataupun kemanfaat yang keempat yaitu ini khususnya untuk ayam pelung adalah tidak merusak suara dari si ayam tersebut. Ini sudah saya coba ataupun saya praktekkan sejak lama sekali dan alhamdulillah pakan ini yang saya rasa sangat aman untuk suara si ayam tersebut. Jadi ketika ayam tersebut mempunyai karakter yang berbeda-beda, dengan pakan ini insya Allah jauh lebih aman dari karakter-karakter ayam yang berbeda-beda. Kita hanya memerlukan pakan ini saja cukup untuk ayam yang berbeda-beda karakter. Jadi insya Allah ini lebih aman. Jadi itu dulu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Silahkan teman-teman mencobanya di rumah dan tulis hasilnya di kolom komentar, dan tunggu di video selanjutnya akan saya coba langsung gimana sih rasanya pakan yang kita buat tadi. Apakah itu sangat enak seperti kita makan pizza ataupun sangat tidak enak, saksikan di video selanjutnya dan kita akan bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.